Ini siaran Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda di Dialog Interaktif. Hai Bali Ken Ken. Ya, dan pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik ya. Dan narasumber kita juga sudah hadir ke studio Pro 1 RRI Singaraja. Nah, barangkali topik yang akan kita bahas kali ini menjadi sebuah hal yang hal yang ditunggu-tunggu ya masyarakat Buleleng ya, di mana Singaraja akan kembali bersiap untuk menyambut geliat kreativitas lewat Singa Keren Festival Fest 2026 ya pendengar, sebuah ruang kolaborasi yang mempertemukan budaya, inovasi dan juga semangat generasi muda Buleleng. Nah, di tengah upaya untuk mendorong daerah yang maju dan berdaya saing, nah bagaimana festival ini mampu untuk mendorong daerah dan juga menjadi motor penggerak ekonomi kreatif sekaligus menjaga identitas lokal khususnya Buleleng ya. Lalu sejauh mana peran pemerintah dan komunitas dalam memastikan keberlanjutan event ini agar tidak sekedar menjadi event seremonial saja begitu ya, tapi benar-benar berdampak bagi masyarakat. Nah, kita akan simak dialognya pagi hari ini ya. Langsung saja kita akan sapa narasumber yang akan kita ajak berbincang pagi hari ini. Selamat pagi Pak Putu Gopi Supanace ya, Camat Buleleng kita. Selamat pagi. Selamat pagi warga netizen Pro 1 Singaraja. Oke, sehat ya Bapak? Sehat luar biasa. Luar biasa. Dan yang kedua ada Niputu Sri Sundaryani nggih, Sekretaris Camat Buleleng. Om Swastiastu Ibu, selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi Mbak, selamat pagi pemirsa semua Pro 1 RRI Singaraja. Ya, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami ya. Dan nanti kita akan berbincang dan juga kita akan buka sesi tanya jawab ya. Dan topik kita pagi hari ini adalah Singa Keren Fest 2026, kolaborasi budaya dan kreativitas untuk Buleleng maju. Nah, pasti di antara Anda banyak yang bertanya, apa sih, mungkin sudah pernah mendengar ya, Singa Keren Fest 2026, apa sih itu begitu ya, barangkali terdengar baru. Nah, kita langsung saja akan bertanya kepada Pak Goping ya. Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak nih latar belakang atau apa sih sebenarnya Singa Keren Fest 2026 ini? Baik pemirsa yang budiman, Ibu hostris, semangat selalu. Baik, ini kami selaku Camat Buleleng dan Steering Committee di Singa Friend Festival yang perdana kali menyampaikan program Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Buleleng agar seluruh camat menggelar festival seni tahunan. Oleh sebab itu kami menindaklanjutinya sesuai dengan arahan. Adapun yang kami sampaikan Singa Keren itu adalah akronimnya Singaraja Kreativitas Seni Festival 2026. 2026. Kami 2026. Kami singkat Singa Keren gitu ya. Nama jargonnya Singaraja Keren Buleleng Paten. Sehingga secara vertikal program Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Paten, kita di bawahnya Singa Keren. Nah, ini suatu gambaran parade mengunggah alkulturasi budaya yang terpelihara sejak zaman kerajaan Anglura Panji Sakti hingga ke pemerintahan daerah sekarang, terlestari, tertata rapi, harmonis, berdampingan. Nah, disitulah alkulturasi budaya ini kita akan suguhkan sebagai bentuk hiburan seni, sebagai bentuk hasil karya kreativitas seni yang kami singkat keren gitu. Tidak hanya kreativitas seni tari, gong, gamelan atau tradisional lainnya, baik Muslim, Hindu, Tionghoa duduk berdampingan harmoni, juga kreativitas seni dari tangan-tangan dingin masyarakat kearifan lokal Buleleng yang diciptakan baik produk kreativitasnya maupun produk kreativitas seni kulinernya gitu ya. Nah, itu kami kolaborasikan di sana. Nah, nanti peran pemerintah ini hanya sebagai fasilitator untuk mewadahi hiburan rakyat ini untuk
menghargai, menghormati hasil-hasil harga karya mereka, termasuk sampai ke haki ya. Ya, pemeran pemerintah untuk menghargai hasil-hasil karya insan-insan yang produktif, menghasilkan karya cipta dari hasil insan cipta rasa karsa mereka. Nah itu dia. Oleh sebab itu ini kita gelar. Nah konsep kreativitas seni inilah kita bentuk dalam suatu wadah dalam festival kecamatan, khususnya di Kecamatan Buleleng, Singa Keren gitu. Fest 2026 Fest ya Pak ya. oke. Nah ini kan pertama kali di Buleleng ya Pak ya. Benar. Kalau kita tahu ada festival di setiap kecamatan. Nah kalau Buleleng dapat kesempatan baru tahun ini ya Pak ya. Benar. Nah kemudian konsepnya sendiri Pak, ini kan memadukan antara budaya dan kreativitas ya. Oke. Nah itu seperti apa dan siapa aja yang dilibatkan Pak dalam kegiatan ini? Yang kami libatkan semua seluruh lapisan masyarakat, juga pemerintah ujung tombak, baik itu pemerintahan desa, perbekal ya, juga pemerintahan kelurahan untuk turut berpartisipasi, serta kalangan umum lapisan jajaran di Kecamatan Buleleng untuk berpartisipasi dalam satu peran seni tradisional, baik itu seni tari gong Hasanah Bali, identitas kearifan lokal Kecamatan Buleleng, juga ada kearifan lokal dari saudara kami Tionghoa, Chinese, kemudian Bugis yang Muslim, bentuk hadrah, kalau Chinese barongsai gitu ya. Nah di situ kita angkat ini, ya. Ya baik, kita ke Ibu Sri nggih. Ibu untuk kegiatannya sendiri ini berlangsung kapan Bu? Di mana begitu? Baik, untuk kegiatan Singa Keren Festival ini kita adakan selama 3 hari Mbak. Jadi bertempat di Pelabuhan Tua Buleleng dari tanggal 8 Mei sampai dengan 10 Mei 2026. Jadi itu tepatnya hari Jumat sampai dengan hari Minggu. Besok ya. Besok mulai pembukaan jam 6 sore Mbak. 6 sore. Ya. Kemudian hari berikutnya itu berlangsung full atau hanya sore hari saja Ibu? Kita ada rondonnya Mbak. Jadi kita mulai pembukaan tanggal 8 Mei 2026 itu jam 18.00, itu jam 6 sore. Kita ada penyambutan dari menampilkan beberapa tarian penyambutan dari ibu-ibu PKK. Kurang lebih kita melibatkan 150 orang ibu-ibu PKK desa dan kelurahan sekecamatan Buleleng. Dan juga di situ ada nanti tarian barongsai, kemudian hadrah, bleganjur gitu untuk menyambut kedatangan Bapak Bupati Buleleng. Kemudian juga di hari itu acaranya sampai dengan jam 22.33 itu di rondon kita. Jadi nanti ada pagelaran seni anak-anak dari Sanggar Suara Mustika. Ini Sanggar Suara Mustika yang kebetulan akan tampil di PKB tahun ini. Jadi kita berikan kesempatan anak-anak yang akan tampil di PKB ini untuk tampil dulu di Singa Keren Festival ini. Kemudian juga setelah seremonial acara, kita ada tarian kolosal bertema Sarwada Singa Den Bukit, itu dari Sanggar Santi Budaya. Itu melibatkan 80 penari dan 26 penabuh. Di samping juga ada band gestarnya adalah Bagus Wirata di hari itu. Di hari pertama tanggal 8 itu. Kemudian di hari tanggal 9-nya itu dari pagi hari Mbak. Jadi dari pagi kita ada pelayanan cek kesehatan gratis. Ya silakan, mungkin warga semua yang hadir, kita tidak membatasi jumlahnya, sebanyak-banyaknya kita terima. Tempatnya di Pelabuhan Tua juga. Dan juga ada deteksi dini kanker serviks. Itu bertempat di Klinik Suci. Jadi kita berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk bisa menyelenggarakan kegiatan ini, dan diberikan izin oleh Ibu Bupati juga untuk menggunakan fasilitas di Klinik Suci, karena ini kan ada pemeriksaan dalam. Jadi ibu-ibu silakan hadir yang berumur 30 tahun sampai dengan 67 tahun, hanya membawa KTP saja sebanyak-banyaknya. Kemudian paginya juga di Pelabuhan Tua kita mengadakan lomba karaoke.
Oke. Lomba karaoke antar perangkat desa dan kelurahan. Itu sudah kita melakukan babak penyisihan, mendapatkan 20 finalis. Finalis dari kategori pria 10 orang, wanita 10 orang. Jadi sambil mereka cek kesehatan gratis, juga sambil mendengarkan lagu-lagu dari finalis. Dan untuk pagi hari itu, dan untuk dilanjutkan di sore harinya. Kemudian lagi sore hari mulai jam 6 itu ada eksibisi ngoncang, itu dari 2 kelurahan, Kelurahan Paket Agung dan Desa Jinang Dalem. Itu karena ada 2 kelompok juga di situ, jadi kita adakan di sore hari. Dan yang heboh juga Mbak, ada lomba fashion show PKK. Ibu-ibu lurah dan perbekal dengan mengajak pasangannya, ya, dengan Pak Mekelnya, Pak Lurahnya, gitu. Termasuk Pak Camat ikut juga. Juri, Jurinya. steering committee. Ya. Jadi itu ada 29 pasang kurang lebih Mbak. Terus lanjut sampai dengan malam harinya ada penampilan gestarnya Madiade dan Yesidiana. Oke. Kalau Menarik. di tanggal 10-nya hari Minggu itu kita mengadakan Singa Keren Fun Run, Mbak. Oke. Ya, jadi kita sudah mendapatkan pendaftar sebanyak 585. Ini masih Ya. dibuka nggak Bu pendaftarannya? Kalau untuk pendaftaran kita sudah tutup. Oh, sudah tutup karena ini berkaitan dengan fasilitas yang kita berikan, termasuk medali, karena itu harus dipesan terlebih dahulu. Tetapi kalau masyarakat ingin untuk ikut bergabung, tidak masalah. Di hari itu silakan ikut bergabung fun run, tetapi tidak mendapatkan fasilitas seperti medali, baju dan sebagainya. Ya. Itu saja. Baik. Nah, ini festival ini kan biasanya dilakukan oleh kecamatan yang lain ya Bu ya, dan dengan ciri khasnya masing-masing. Nah, kemudian kalau untuk Buleleng sendiri apa yang diangkat Bu? Apakah dari kulinernya seperti apa? Termasuk ada stand-stand kuliner juga nggak Bu di sana? Betul. Ada. Ada. Atau mungkin budaya apa nih untuk di kecamatan Buleleng sendiri yang diangkat nanti di festival ini? Kalau untuk UMKM kita melibatkan 33 kurang lebih UMKM yang ikut mendaftar di dalam Singa Keren Festival ini. Tentunya di dalam UMKM kuliner ini berbeda ya setiap kecamatan, sesuai dengan kuliner yang khas di daerah itu. Kalau kita kan biasa belayak penglatan, kemudian di situ juga ada makanan jaje Bali seperti itu. Jadi ada juga sih kuliner modern, tetapi hanya beberapa. Di sini juga ada nasi sam-sam guling, sate kakul seperti itu Mbak. Jadi yang biasa ikut festival ini kita libatkan juga, termasuk juga kria Mbak. Jadi kerajinan juga. Di situ ada pamerannya untuk tenunan, kemudian untuk bokor seperti itu. Jadi ciri khas dari Kecamatan Buleleng ya. Kalau untuk tahu lebih jelas lagi pokoknya datang begitu ya. Pasti keren begitu. Nah, kemudian kita balik lagi ke Pak Camat ya. Pak Camat, ini kalau dari kolaborasi antara budaya dan kreativitas. Nah, kalau dari Kecamatan Pak Camat sendiri nih, apa sih peran festival budaya begitu dalam pembangunan daerah saat ini? Peran dalam pembangunan saat ini adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan cita rasa karsanya untuk terus proaktif berkreativitas, baik dalam seni tradisional, modern, termasuk dengan produk kria serta UMKM-nya dalam rangka peningkatan masyarakat. Dengan menggalang hiburan-hiburan ini untuk kita suguhkan ke masyarakat agar tahu bahwa kreativitas cipta rasa karsanya masyarakat ini cukup kaya dengan heterogennya, hidup harmonis hingga ini tertata rapi lestari dengan penuh kebinekaan ini. Kita hidup berdampingan dengan indah. Untuk meningkatkan kemajuan inilah kita unggah sebagai ciri bentuk asanah budaya lokal kearifan Buleleng gitu ya. Nah, itu ada juga yang disampaikan Ibu Sekjam, mix heterogennya, penuh cipta rasa karsa, binekanya, karya seninya dari seni tari tradisional hingga ke kulinernya. Nah, ciri khasnya itu ada tadi
eksibisi ngoncang gitu ya. Kolosal mix dari barongsai, kemudian hadra sama kolosal Bali gitu ya. Nah itu kita suguhkan bahwa heritage semangat juang lokal Kecamatan Buleleng ini penuh makna arti satu rasa harmoni gitu ya. Apalagi juga yang dilibatkan nih termasuk anak-anak ya Bu Semua. ya. Betul. Jadi Iya. itu bagian. Nah, satu lagi kita menghargai peran pemerintah itu selaku pemerintah menghargai peran kearifan lokal ini. Anak-anak kan akan menjadi duta PKB yang nanti digelar di bulan Juni gitu ya. Kita kasih kesempatan bahwasanya duta Buleleng ini, oh ini loh yang kita akan tampilkan di PKB nanti. Masyarakat lokal Kecamatan Buleleng tahu, oh ini kegong remaja, anak-anak yang akan tampil. Jadi tahu, mohon Bu support dari masyarakatnya. Iya, jadi bagian dari menjaga ya kelestarian budaya, apalagi saat ini yang mungkin banyak mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Benar. Ya. Baik. Kita akan berbincang kembali ya pendengar bersama Bapak Camat Buleleng dan juga Ibu Sekcam Buleleng ya, dan masih dengan topik kita Singa Keren Fest 2026, kolaborasi budaya dan kreativitas untuk Buleleng maju. Tetaplah bersama kami. Perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihatlah teman-teman,
Alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Kembali lagi ya di Dialog Interaktif Hai Bali Ken ya, dengan topik Singa Keren Fest 2026, kolaborasi budaya dan kreativitas untuk Buleleng maju. Bersama narasumber kita ada Bapak Camat Buleleng ya, Bapak Putu Gopi Suparnace, dan ada Ibu Sekcam Buleleng juga nih Putu Sri Sundaryani. Untuk Anda yang baru saja mungkin bergabung bersama kami ya, silakan juga sekarang kami sudah buka line telepon 24644 dan juga WhatsApp kami ya 08113999979 untuk Anda yang mungkin ingin mengetahui ya lebih banyak lagi mengenai Singa Keren Fest 2026 ini ya. Baik Bapak, kita sapa dulu ya penelpon yang ingin bergabung ya Pak ya. Oke. Selamat pagi. Iya, selamat pagi dengan Bapak siapa? Waduh, mohon maaf Bapak nggih, suaranya tidak terdengar ya. Ya. Bapak mungkin bisa lebih keras lagi Pak suaranya nggih. Om Swastiastu Pak Camat dan Bu. Om Swastiastu. Dikerasin Pak, dikerasin. Luar biasa pelaksanaan festival ini atau Singa Festival, dan apalah istilahnya, luar biasa Kota Singaraja, lagi yang baru pertama yang dilaksanakan. Ini akan memberikan dampak positif dan memberikan apresiasi dan sharing dampak positif terhadap pengembangan atau pelestarian budaya adat Bali, khususnya kita di Singaraja. Kemudian memberikan ruang kepada para seniman untuk berekspresi sehingga dapat wadah untuk adanya kegiatan ini. Nah, apalagi nanti akan dibawa ke festival apa yang disebut dengan PKB dan pasar atau yang Bali. Kemudian yang ketiga, itu membawa dampak positif sekali untuk pengembangan ekonomi kreatif kita di Bali, di Singaraja, sehingga akan membawa hal-hal yang pemerataan perekonomian kepada para warga Singaraja. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana untuk meningkatkan nilai-nilai kita atau kreatif atau pemuda untuk tahu bahwa Singaraja kita akan Allah tidak Allah dan melakukan tindakan seniman atau karya seniman. Barangkali itu aja yang saya sampaikan. Kemudian apresiasi positif adanya kegiatan ini Pak Sri, kemudian Pak Sama dan Ibu bisa Sukses untuk mengapresiasi ya Pak ya, Iya. tadi ya disampaikan. Baik, kita sapa kembali penelpon berikutnya ya. Terima kasih Bapak sudah mengapresiasi. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi nggih Bapak. Halo, selamat pagi. Dengan Bapak siapa nih? Ini kok begini ya? Mungkin ada level ya. Iya. Selamat pagi Bapak Camat Buleleng dan juga Ibu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Sebelumnya saya kasih bantu Pak. Kalau saya profesi dan Bapak itu pusing Pak. Pohon-pohon ketuanya aja tuh. Ya, dengan Bapak siapa nih Ki? Dan Ibu. Salam sehat, salam tangguh. Halo, Begini Pak. dengan Bapak Dimas nggih? Iya betul sekali. Iya, baik. Silakan melanjutkan Pak. Saya sebagai masyarakat Buleleng selalu mendukung dan support Pak.
mudah-mudahan festival ini terus berkelanjutan. Karena saya punya pedoman lah, puasa dan buah jago. Di mana bumi ku pijak, di sana langit ku terjun. Buat Bapak tetap semangat dan Ibu juga. Buat ini yang tugasnya Mbak Eni ya? Ya, Mbak Tris. Oh, Mbak Tris. Iya. Buat Mbak Tris, nasi hangat sayur kelor. Tetap semangat, jangan kasih kendor. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dimas. Baik, support ya buat Bapak Camat dan Ibu, katanya semangat, mudah-mudahan berkelanjutan Terima kasih. kegiatan Terima kasih, Bapak. niki nggih. Mohon maaf mungkin pendengar ya, mungkin agak mendengar suara-suara di belakang kami karena saat ini kami sedang melaksanakan kegiatan pisah sambut untuk Kepala Stasiun RRI Singaraja yang baru dan untuk Pak Noval yang akan bertugas di LPP RRI Kendari. Jadi mungkin agak sedikit ini ya Pak ya, kurang Iya. jelas. Jadi kita minta Kurang agak jelas. suaranya agak kenceng begitu. Baik, mungkin bisa ditanggapi atau mungkin yang ingin bergabung mungkin lebih aman jika mengirimkan WhatsApp nggih. Jadi nanti kita bisa bacakan pertanyaannya begitu. Baik, silakan mungkin dari Pak Camat mungkin bisa mengapresiasi atau menanggapi begitu ya apresiasi tadi dari para penelpon kita. Terima kasih Bapak-bapak para penelpon. Kami tidak dengar juga ini Mbak penelpon yang pertama dan kedua yang sudah disampaikan Pak Dimas. Yang pertama juga terima kasih sudah mengapresiasi rencana kegiatan pemerintah Kabupaten Buleleng melalui pemerintah Kecamatan Buleleng. Izin kami menambahkan tema yang kami angkat dalam Singaraja Kreativitas Seni Festival 2026 atau kami jargonkan Singa Keren Fest. Oleh sebab itu kami sampaikan pula temanya adalah Purwaning Sastrotsawa Pragati. Artinya di sini adalah nilai budaya, tradisi, filsafat awal kemajuan. Nah, makna yang tersirat yang kami sampaikan nanti di dalam festival adalah bahwa kemajuan suatu bangsa atau masyarakat harus dimulai dari pemahaman dan penghayatan nilai-nilai budaya, tradisi, dan filsafat yang kuat. Artinya kemajuan tidak hanya tentang pencapaian materi, tetapi juga tentang kesadaran dan penghargaan terhadap warisan budaya dan spiritual. Bagaimana menjaga hasanah warisan nenek moyang yang adiluhung ini melalui cipta rasa karsanya dari beragam bentuk kreativitas seni yang kita kawal terus untuk berkelanjutan sehingga ini terlestari di Kecamatan Buleleng sebagai kearifan lokal dan sebagai mercusuar bersinar ke mancanegara, sehingga dampaknya adalah mengajak netizen mancanegara atau bahkan luar negeri untuk mengetahui potensi-potensi kearifan lokal kecamatan ini loh sebagai kekuatan kemajuan kami yang hidup harmonis, berdampingan, kita angkat sebagai bentuk tradisi yang terlestari hingga kini. Nah, dari filsafat itulah harus kita sadar dan paham bahwa kita bisa maju dalam berbineka, santi jagat dita sesuai dengan program Bapak Bupati Buleleng. Kami sampaikan juga program Ibu Bupati Buleleng untuk melayani wanita produktif. Ini akan dikawal dengan pelayanan papsemir. Nah, minimal 300 orang. Maka dari itu kami melibatkan seluruh partisipan masyarakat serta pemerintahan ujung tombak desa dan kelurahan untuk mengajak seluruh warganya untuk kami kawal agar guna menekan tingkat kematian dari kanker serviks. Serta program Bapak Wakil Bupati Buleleng di PMI kami mengawal untuk turut bersama donor darah guna kita sumbangkan kepada warga pemerlu atensi sosial di ranah kesehatan itu sendiri. Nah, gitu dia. Ya. Nah, ini apakah kira-kira tadi sempat menyebut juga untuk tidak hanya untuk warga lokal tapi juga wisatawan yang datang ke Buleleng barangkali ya Pak Camat ya. Nah, apakah kira-kira ini festival ini nanti akan ditargetkan menjadi daya tarik wisata baru nggak di Buleleng Pak? Nah, itu harapan kami. Dengan yang perdana dan pertama kali akan buat, kami makanya bersungguh-sungguh dengan komitmen kami mengunggah kreativitas seni sebagai Singa Keren ini agar beraura kepada
seluruh insan termasuk luar negeri. Kan dekat Lovina ini Kali Bubuk wilayah ujung barat di Kecamatan Buleleng. Nah, sudah disupport beberapa ragam oleh lapisan masyarakat termasuk sponsorship itu. Nah, semoga dalam kondisi dampak dari perang di timur itu dia mencari hiburan di Bali Selatan hingga ada informasi di Bali Utara di Buleleng yang tinggal di kawasan wilayah Lovina biar bisa turut hadir juga. Nah, maka dari itu terima kasih Pro RRI sudah mengundang kami agar informasi ini juga terdengar oleh mereka. Baik, kita ke Bu Sri ya Bu. Nah, selama ini kan pertama kali dilaksanakan, pasti konsepnya ini benar-benar matang dan banyak hal yang dipertimbangkan begitu Bu ya. Nah, kira-kira nih tantangannya ada nggak Bu selama dari mulai membuat project ini Bu ya, ada tantangannya nggak sampai akhirnya sudah akan dibuka nih besok gitu Bu? Baik, terima kasih. Jadi tentu karena ini yang pengalaman pertama kami ya di Kecamatan Buleleng, tentunya ini menjadi pelajaran buat kami. Nah, mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi begitu. Tetapi untuk yang pertama kali ini kita berusaha semaksimal mungkin. Tantangannya tentunya banyak sekali ya. Ya, termasuk juga dari pembiayaan, kemudian dari SDM kita, kemudian juga dari pemilihan tempat dan sebagainya. Jadi banyak ya drama-drama yang kita alami begitu. Tetapi syukurnya kita selalu kompak ya. Jadi di personil di Kecamatan Buleleng kita menjaga kekompakan untuk tetap bersama-sama. Bagaimanapun itu kita jalani bersama gitu. Jadi mudah-mudahan selama 3 hari ini kita sukses acaranya gitu, menjadi pengalaman perdana untuk kita. Nah, kemudian untuk pemilihan tempatnya Bu, kenapa di Pelabuhan Tua Buleleng Bu? Iya, karena kita di Kecamatan Buleleng kan ada beberapa alternatif tempat, tapi kita juga mempertimbangkan. Yang pertama mungkin di Taman Kota, di situ ada rumput. Kasihan kita juga menjaga rumputnya agar tetap sehat begitu. Jadi hijau. Jadi kita tidak memilih tempat itu. Termasuk juga di gedung Gede Manik juga begitu. Jadi pertimbangan yang mungkin lebih luas, kemudian juga bisa diakses oleh masyarakat lebih tempatnya di tengah begitu. Jadi kita memilih di Pelabuhan Tua Buleleng. Kebetulan di situ kita berkoordinasi dengan Dinas PU untuk renovasinya. Kebetulan pada bulan Mei itu belum di drop bahan-bahan bangunannya, materialnya begitu, sehingga kita bisa menggunakan tempat itu. Syukur kita mendapatkan di Pelabuhan Buleleng gitu ya. Tambahan Pak, silakan. Kami tambahin dari tempat lokus fokus yang kita akan gelar di Pelabuhan Tua Buleleng ini ingin mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa inilah heritage-nya Buleleng yang jenius gitu ya. Selain kita mengajak untuk mengetahui karya anak bangsa untuk menciptakan jembatan tua Belanda itu ya. Nah, dari situ untuk mengetahui karya anak bangsa untuk menciptakan jembatan tua Belanda itu ya. Nah, dari situ kita mengajak seperti ini sampai pembangunannya kuat, kokoh dan sebagainya, terlestari sampai segini. Ini menggambarkan bahwa masyarakat ini loh karya-karya leluhur kita yang pernah berjuang melawan penjajah hingga kini sampai masih. Kemudian Pelabuhan Tua itu adalah pusat perekonomian Buleleng zaman dulu dari kerajaan hingga kini. Nah, oleh sebab itu dia pusat perekonomian sampai datangnya Tionghoa akan ada dampak yang ditimbulkan. Nah, skema penanganan sampah kami gambarkan seperti ini. Kami berkolaborasi dengan UPD Teknis, Dinas LH yang mensupport. Nah, kemudian UMKM yang support kami wajibkan untuk menyediakan tong-tong sampah organik dan non-organik. Kemudian ada beberapa titik-titik sampah yang kita akan tempatkan fasilitasi untuk masyarakat. Kemudian kita mengedukasi camat,
wajib turun bersama jajaran pimpinan dan serta mengedukasi masyarakat di tengah keramaian akan ikut mengut sampah. Tidak hanya serta-merta wacana atau spanduk yang terpampang, akan tetapi sikap perilaku dan falsafah tadi untuk keamanan pemahaman kita loh berbuat. Ini loh camat sama sekcam sama jajaran pimpinan mengut sampah yang berkeliaran, selalu mengedukasi langsung dampak yang masih belum sadar paham sehingga berdampak. Dari peran pemerintah itu programnya penanganan sampah gini langsung ke masyarakat itu sendiri yang belum paham atau belum tertib gitu ya. Nah kami juga menyiapkan LHC dari support LH 2 bak truk gitu ya, non organik dan organik jadi pilah. Itu dampaknya. Tapi mudah-mudahan sih masyarakat udah mulai sadar ya bahwa ini sampah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, jadi harus sadar dengan sampahnya masing-masing. Jadi udah disediakan tempatnya, dibuanglah pada tempatnya begitu. Oke, kita mungkin ada waktu, kita sapa lagi, panggil satu penelpon kita nih. Om Swastiastu, selamat pagi. Halo. Halo. Iya, selamat pagi. Dengan siapa niki? Selamat pagi. Propat Singaraja nggih. Pro 1 Singaraja nggih, Ibu. Nggih. Titiang ngarengin iki boleh nyelak oleh munggah napi kemangkin niki acara di anak Termakto Radio. Nggih, niki ngasih dialog ya Ibu. Nanti di SLJU-nya sebentar lagi Bu nggih, jam 10 nggih, 10 menit lagi. Kita kan? Nggih. Baik, suksema Ibu. Kemudian dari Pak Narta, mungkin Pak Narta ingin bergabung, silakan, kami berikan kesempatan begitu. Sebentar nggih. Ya baik pendengar Persatu RRI Singaraja, kita masih bersama narasumber kita ya pagi hari ini, dan mungkin terakhir ya Pak ya sebelum kita tutup perbincangan kita begitu ya Pak Jurmaliarsa, juga terima kasih tadi yang bergabung, kita tidak dengar ya Pak dari Pak Jurmaliarsa. Mungkin harapannya, kemudian juga bagaimana strategi ya dari Bapak dan jajaran barangkali pemerintah ini agar festival ini tidak hanya menjadi festival seremonial tapi juga akan bisa berkelanjutan Pak di tahun-tahun berikutnya, masih tetap berlangsung atau eksis Pak, silakan. Ya, harapan kami dengan digelarnya Singa Keren Festival yang perdana ini memberikan ruang, tempat, wadah bagi seniman, budayawan, dan UMKM untuk menumbuhkan ekonomi kreatif berkelanjutan di setiap tahunnya. Nah, sehingga kami mempunyai strategi untuk menyerap seluruh aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan Buleleng untuk turut berpartisipasi, yaitu tadi kalau punya kearifan lokal, seni, budaya, tari, gong, gamelan, silakan tampilkan. Nah, per desa atau per kelurahan kami sudah fasilitasi untuk menyerap partisipasinya yang mau tampil, kan kita karena penuh tantangan yang sudah disampaikan Ibu Sekcam ini karena terkendala klasik gitulah ya. Makanya perlu mengajak partisipasi seluruh masyarakat. Strateginya yaitu mengajak seluruh lapisan masyarakat melalui pemerintahan desa dan kelurahan untuk turut tampilkan kearifan lokalnya, seni budayanya, termasuk kreativitas seni kulinernya. Nah, untuk tampil tangan. Ya, dari Ibu Sekcam ada tambahan Ibu? Baik, jadi untuk keberlanjutannya kami berharap agar setiap tahun kita diberikan tetap mengadakan festival kecamatan ini, Bu. Jadi memberikan ruang gerak pada para pelaku seni dan budaya, baik itu seni tradisional maupun seni modern pada masyarakat luas, kemudian juga menumbuhkan ekonomi kreatif kita, memberikan ruang pada mereka untuk bisa menampilkan UMKM. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik,
tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman,